Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harapkan adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat. Ya, pada saat ini kita kembali untuk beribadah bersama dalam HIMPT online. Ya, kakak harapkan adik-adik sudah siap, ya, dalam keadaan yang rapi dan adik-adik sudah mempersiapkan semuanya untuk kita beribadah. Sebelum kita beribadah, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, setiap hari Tuhan memberikan hal-hal yang baru. Selalu diberikan kidung baru untuk kita. Nah, kita angkat pujian sebagai ungkapan syukur hati kita. Ku diberikan kidung baru. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Katia. Oke, terima kasih Kak Alfred. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati Tuhan kiranya apa yang boleh kami baca agar dapat kami mengerti dan terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Katia ajak adik-adik untuk membuka dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Silakan untuk adik-adik membacanya. Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, kita mau belajar tentang Yosua. Yosua didaulat memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian menggantikan Musa. Tantangan Yosua sebagai pemimpin salah satunya adalah membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, di mana kondisi saat itu airnya sedang meluap adik-adik. Tantangan ini mengingatkan bangsa Israel pada momen ketika Musa masih memimpin. Saat itu mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Untuk menghadapi tantangan ini, Yosua mengatur agar para imam berjalan di depan membawa tabut perjanjian. Kemudian bangsa Israel akan mengikuti dari belakang dengan jarak kira-kira 1 kilometer. Ya adik-adik, air dari Sungai Yordan pada saat itu terputus ketika para imam telah menginjakkan kakinya ke dalam air sungai. Alhasil orang Israel berhasil menyeberangi sungai lewat tanah yang kering. Pengalaman ini adik-adik meneguhkan kembali iman Yosua dan terlebih lagi bangsa Israel. Karena Allah yang mereka sembah tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, kepada Yosua kita tentu bertanya ya, kok dia bisa sehebat itu adik-adik? Tentunya kita belajar saat ini bukan tentang bagaimana Yosua hebat, tetapi Allah kita yang lebih hebat. Ada yang mau kita pelajari dari ketekunan Yosua pada saat ini. Apa aja sih kira-kira ya adik-adik kunci keberhasilan Yosua dalam memimpin bangsa Israel? Mari kita lihat ya adik-adik. Yang pertama tentunya adalah Yosua mempunyai keyakinan. Keyakinan seperti apa? Yosua yakin dan percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang terus hadir, dan Allah yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Ya, tentunya Allah yang kita sembah, Allah yang tentunya
menyertai bangsa Israel pada saat itu zaman Yosua, adik-adik ya. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Tentunya saat ini kita perlu keyakinan adik-adik dalam hidup ini. Ketika kita mungkin banyak melewati tantangan-tantangan, sungai-sungai ya yang harus kita seberangi, permasalahan-permasalahan hidup, kita tentunya sama-sama belajar, bertekun bersama-sama tentang Yosua pada saat ini ya, di mana ia tetap punya keyakinan yang penuh bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang hidup, hadir dan berkuasa, yang terus akan menyertai dalam segala hal, dalam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Lalu yang kedua yang kita pelajari dari Yosua adalah ia patuh dan taat. Apakah patuh dan taat itu, adik-adik? Yosua itu patuh dalam sikap sedia mendengar ya, dan taat melakukan firman Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, dia terus menyembah Tuhan, dia tidak pernah meragukan sedikit pun apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan bisa membuat bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, maka Tuhan juga akan memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Ya adik-adik, jadi ada dua tadi ya. Yang pertama kita belajar tentang keyakinan, lalu ada yang patuh dan taat. Lalu yang ketiga adik-adik yang sama pentingnya adalah kita belajar tentang bagaimana kita harus kudus. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup kudus? Yang pertama adalah kita tentunya harus menghormati kekudusan Tuhan ya, menjaga diri kita agar tetap kudus. Dengan cara apa adik-adik? Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Kalau ada teman-teman kita mungkin yang minta, oh udahlah kita harusnya yang negatif-negatif ya, maunya ke pergaulan yang negatif-negatif. Adik-adik ingat bahwa Allah itu benci kepada dosa ya adik-adik ya. Karena itu menjaga hidup kita tetap kudus salah satunya adalah kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah ya adik-adik. Karena itu marilah kita tetap kuat dan bersuka cita dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa adik-adik. Kalau saat ini mungkin kita ada di pandemi adik-adik ya, COVID-19, kita nggak bisa sekolah, kita nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Tapi ada satu hal yang pasti, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti di sini. Kalau kita mungkin rasa khawatir itu sebagai manusia kita ada adik-adik ya. Mungkin mama papa saat ini kehilangan pekerjaan, ada penurunan ekonomi di keluarga kita. Kita takut membayangkan masa depan kita seperti apa. Tetapi kita belajar dari Yosua, punya hati yang yakin, punya hati yang patuh, punya hati yang taat dan hidup yang kudus. Itu adalah kunci adik-adik bahwa kita sanggup melewati masalah-masalah, sanggup melewati sungai-sungai Yordan yang ada di depan kita. Karena sekali lagi adik-adik, bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami tetap bisa berjalan bersama Tuhan, tidak penuh khawatir, tetapi kami boleh tetap berserah kepada Tuhan seperti yang kami teladani dari sikap Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini pada jam syafaat kami membawa setiap orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, baik juga di rumah masing-masing yang terkena pandemi COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Mari ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat mereka satu persatu, berikan mereka kekuatan, hikmat daripadamu Tuhan, berkati makanan minuman yang boleh ada dan boleh mereka makan, tenaga medis yang merawat, makanan minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, biarlah itu boleh menjadi sumber juga kekuatan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, pada saat ini di masa pandemi ini, banyak dari kami harus bersekolah di rumah secara daring. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami lakukan di rumah, itu semua Tuhan tetap ada manfaatnya, tetap berguna Tuhan bagi masa depan kami.
kami. Meskipun kami tidak bertatap muka dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pelajaran-pelajaran yang kami terima meskipun lewat online, itu semua dapat kami terapkan ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi bangsa negara kami Bapa, di dalam pandemi saat ini, terlebih lagi yang dirasakan oleh seluruh dunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu kapan ini semua akan berakhir, tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami sering khawatir, kami sering meragukan Engkau Tuhan, tapi kami belajar dari Yosua saat ini Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, apapun masalah kami tetap bisa melewatinya bersama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa kami. Mungkin mama papa kami tidak cerita kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Mungkin ada mama papa kami yang kehilangan pekerjaan, di PHK, ataupun pengurangan gaji Tuhan, karena saat pandemi ini yang sangat sulit perekonomian Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah mama papa kami. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan ini untuk memporak-porandakan iman percaya kami. Biarlah ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, meskipun hal itu sangat pahit dalam hidup kami, tapi kami sekali lagi belajar Tuhan, bahwa kami boleh menguduskan diri kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami yakin kami bisa menjadi pemenang. Tuhan Yesus, pada saat ini juga tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, secara khusus untuk Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Depok. Tuhan, kalau pada saat ini mungkin kami tidak bisa bertemu, sampai mungkin belum ada batas waktu yang ditentukan, tapi Tuhan, kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ada selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan saat ini yang mungkin ada di dalam masa bahwa mereka sangat merasa jauh dari Tuhan, sangat rindu untuk bersekutu. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi teman-teman kami. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Juga kakak-kakak teruna ya Bapa, yang saat ini mungkin belum bisa melayani secara tatap muka kepada adik-adik kami, tapi ya Tuhan, pintu hati kami, tangan kami tetap terbuka bagi adik-adik. Biarlah ya Tuhan, adik-adik kami tidak merasa sendirian, bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa, yang akan melawat mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jajaran pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh staf kementerian dan yang membantunya ya Tuhan. Kami tahu saat ini situasi negara ini tidak mudah. Karena itu ya Tuhan, berikan Pak Jokowi beserta seluruh jajaran Menteri Kesehatan kekuatan, hikmat daripadamu dalam mengambil setiap keputusan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kami yakin dan percaya kami boleh kuat dan mampu melewati permasalahan ini bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Banyak hal yang kami minta daripadamu ya Tuhan, tapi terlebih dahulu Tuhan Yesus, Engkau mau sucikan dan mengampuni akan segala salah dan dosa kami. Inilah ya Tuhan, seru sembah kami yang jauh daripada sempurna, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya dengan cara seperti ini. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup taat kepada Tuhan dan percaya kepada kekuatan Tuhan.
Dan itu yang adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memuji Tuhan. Apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Sebentar kami akan memasuki kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan menjadi Yosua dalam hidup kami yang mampu menyeberangi setiap permasalahan dalam hidup kami. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala beban. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah pada hari ini telah selesai. Marilah kita terus berjalan bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.